cerdasnya baginda Nabi Muhammad SAW mampu menyatukan kaum muhajirin dan al-ansor. فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ. Pada zamannya Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, jadi dari Makkahul Mukarramah menuju kepada Madinatul Munawwarah. Rasulullah berdakwah setelah diangkat sebagai nabi, umur 40 tahun kan Rasulullah diangkat sebagai nabi, sebagai rasul, kemudian mendakwahkan, mensiarkan agama Islam di kota Mekah itu 10 tahun, daya upaya, ya kan, segala daya dan upaya untuk mentauhidkan, untuk mensiarkan agama, menyebarluaskan agama penduduk Makkah itu luar biasa sekali, mendapatkan ujian yang sangat besar, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Rasulullah untuk hijrah ke Madinah. Supaya apa? Tujuannya adalah Islam itu bisa diterima oleh penduduk masyarakat, sehingga ketika hijrah di Madinah itu ternyata Islam cepat menyebarnya, cepat diterima di kalangan penduduk Madinah. Nah, ketika hijrah itu, sebelum hijrah penduduk Madinah itu ya, sebagiannya juga sebelumnya udah sowan. Artinya sowan itu udah menemui Rasulullah, menyatakan diri untuk Islam, itu menyatakan diri untuk masuk Islam. Sehingga ketika hijrah itu di sana Madinah itu sudah ada umatnya Rasulullah SAW untuk menerima Rasulullah ketika hijrah itu. Maka udah ada yang dituju ketika Rasulullah hijrah ke Madinah. Maka ketika sudah sampai di Madinah, bisa diterima oleh penduduknya. PR yang sangat besar bagi Kanjeng Nabi adalah menyatukan kaum muhajirin dan al-ansor. Menyatukan kaum muhajirin dan al-ansor. Muhajirin adalah orang-orang yang hijrah bersama Rasul. Al-ansor itu ya penduduk Madinah yang menerima kedatangan muhajirin dan Rasulullah SAW. Nah, disinilah PR yang sangat besar dan cerdasnya baginda Nabi Muhammad SAW mampu menyatukan kaum muhajirin dan al-ansor, di mana notabene masing-masing muhajirin dan al-ansor itu adalah memiliki adat istiadat yang berbeda juga, watak yang juga berbeda juga, ya kan, sehingga Rasulullah mampu menyatukan itu, merukunkan. Nah, maka dari itu kaum Ansor siap menerima kedatangannya muhajirin. Nah, tugas yang sangat besar bagi al-Ansor adalah bisa menerima keadaan kaum muhajirin, apapun itu keadaannya. Karena apa? Muhajirin itu orang-orang yang hijrah bersama Rasulullah, nggak memiliki apa-apa, tempat tinggal nggak punya, rumah ditinggal, harta benda ditinggal, di Mekah kan ditinggal semuanya, jadi nggak punya apa-apa. Nah, disitulah tugasnya kaum Ansor untuk menerima keadaannya muhajirin itu. Rasulullah pun juga menyampaikan kepada kaum Ansor bahwa ini kaum muhajirin ini sahabat-sahabat kita semuanya, kata Rasul, tidak memiliki apa-apa, semuanya ditinggal. Nah, tugas kalian semua Ansor bisa menerima keadaan mereka. Nah, akhirnya Ansor, sebagian kaum Ansor adalah menyatakan diri, ya Rasulullah, sami'na wa atokna, saya mendengar dan saya taat apapun yang disampaikan oleh engkau ya baginda Rasul. Maka kaum Ansor menawarkan diri kepada
Muhajirin, diantaranya salah satunya yang saya ingat adalah Abdurrahman bin Auf dan Sa'ad bin Rabi, bahwa ini kedua sahabat ini dipertemukan, Muhajirin dan Ansor. Sahabat dipertemukan, kemudian ya Abdurrahman, saya memiliki harta yang sangat banyak, kan gitu kata Sa'ad bin Rabi. Saya memiliki harta yang sangat banyak sekali. Saya siap berbagi sama engkau. Akan saya bagi dengan engkau. Kata Abdurrahman, enggak, bukan itu. Nah, tunjukkanlah saya di pasar itu mana, kan itu kan. Pasar itu mana, tunjukkan kepada saya. Sedikit diberikan modal. Penduduk Mekah itu pandai berdagang, Pak. Pandai berdagang, berniaga. Namun penduduk Madinah itu bercocok tanam. Jadi notabene latar belakang yang sangat berbeda sekali, kemudian disatukan. Muhajirin tinggal di Madinah, mau nggak mau harus ikut bercocok tanam, kan itu kan. Maka Abdurrahman itu tadi meminta untuk ditujukan pasar, ya. Akhirnya apa, diberikan modal sedikit, beli dagangan, kemudian dijual lagi, ya daganglah, alhamdulillah sukses semuanya, kan itu. Begitu baiknya kaum Ansor itu kepada sahabat Muhajirin. Itu contoh-contoh satu. Banyak sekali contoh-contoh yang lain. Nah, berbagi harta, dibagi 50-50, rumah satu misalkan punya rumah satu, ya udah rumah satu ya diberikan kepada. Jadi luar biasa sekali Ansor dan Muhajirin tersebut. Nah, ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa kita sesama orang Islam, akhul muslimin awal muslim, nah itu. Kal jasadi atau kal bunya yashadu ba'duhu ba'dun. Orang Islam dengan orang Islam yang lainnya adalah saudara, bagaikan satu tubuh, satu bangunan. Apabila salah satu anggota tubuh itu sakit, yang lainnya merasakan sakit pula. Nah, ini berat bagi kita untuk bisa mencontoh seperti ini, ya kan? Kadangkala saudara kita tertimpa kesusahan, kadangkala kita masa bodoh juga, kan gitu kan. Boro-boro bisa membantu, kadangkala juga mendoakan juga kagak. Nah ini pelajaran bagi kita betapa dengan persaudaraan itu umat Islam bisa bersatu. Ya mudah-mudahan di lingkungan kita ini, khususnya masalah taqwa, semuanya rukun, semuanya dah. Semuanya rukun, damai. Karena kedamaian itu menciptakan keindahan, kan itu. Kalau damai kan indah. Kalau nggak damai ya panas rasanya, nggak indah. Keindahan itu, keberkahan itu akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un.